Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan contoh untuk pembuatan bagan kendali X bar dan S dengan menggunakan Minitab. Kita akan lakukan tahapan pengembangan bagan kendali X bar dan S seperti halnya X bar dan R kemarin. Secara teori, saya berikan contoh terkait dengan data ketebalan pelapisan magnetik yang mana struktur datanya, sampelnya adalah seperti ini. Jadi tidak diberikan dalam bentuk struktur data mentah, yang mana tiap-tiap sampel ada data-data mentahnya, tetapi sudah diberikan ringkasannya berupa sampel min sama sampel standar deviasi. Kalau secara teori oke, itu bisa dikerjakan karena memang secara teori dari data mentah itu kemudian prosesnya adalah kita summary, kita ringkas ke sampel min sama standar deviasinya. Tetapi untuk keperluan ke Minitab ini tidak bisa dikerjakan dengan Minitab ya. Jadi Minitab itu butuh data mentah, bukan summary seperti ini ya. Oleh karena itu ini tidak saya pakai sebagai contoh untuk di Minitab-nya. Jadi kita coba lihat struktur datanya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ini yang diberikan di buku juga seperti ini. Jadi tidak ada data mentahnya, maka ya hanya bisa dikerjakan secara teori, tapi untuk ke Minitab-nya tidak bisa ya. Karena Minitab butuh data mentah. Data mentah itu seperti apa? Yang seperti kemarin ya, seperti ini. Ini data mentah ada, jadi observasi seperti ini. Nah, baru kemudian dari data mentah observasi ini kemudian di summary, diringkas rata-ratanya sama range-nya. Kalau sekarang ya kita ringkas ke simbangan bakunya gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan berikan contoh yang tidak menggunakan data di teori, tapi saya berikan yang baru ini ya. Oke, jadi ini bagan kendali untuk min dan S dengan menggunakan Minitab. Ini saya ambilkan dari buku Mitra 2016. Ini terkait dengan perusahaan pengemasan soft drink dalam botol. Tertarik untuk pengendalian operasi pengisian botol tadi. Sampel random berukuran 4 dipilih dan berat. Jadi beratnya yang diukur ya ini. Yang dicatat adalah berat isiannya, berat isinya, isi botol. Kemudian datanya ditampilkan dalam tabel 719. Nanti ada di bawah. Di tabel itu menunjukkan data untuk 24 sampel, ada 24 subgroup. Jadi ada 24 baris, nanti kemudian kolomnya ada 4 masing-masing baris ya. Kemudian diketahui bahwa spesifikasinya itu adalah 350 plus minus 5 gram. Jadi 345 sampai dengan 355 ya berarti. Kemudian tingkat produksi hariannya, jadi laju produksi atau berapa banyak yang diproduksi dalam sehari itu 20.000 botol ya. Pertanyaannya, carilah atau buatlah trial control limit, jadi batas kendali untuk trial berarti nanti kita akan bikin batas-batas kendali untuk X bar dan S based on, karena trial berarti based on data secara keseluruhan 24 sampel ya, jadi atau tahap pertama lah ya. Kemudian yang B, dengan mengasumsikan special cause for out of control points. Jadi kalau misalkan ada titik-titik sampel yang out of control itu kita asumsikan memang ada special cause-nya, ada penyebab khususnya. Walaupun di situ tidak tercatat, tapi kita asumsikan ada penyebabnya. Sedemikian hingga itu kita bisa diperbolehkan untuk mendelete. Nah, kalau kita delete berarti kita akan cari bagan kendali baru yang direvisi ya. Jadi kita diminta untuk membuat bagan kendali baru yang direvisi. Yang C,
dengan mengasumsikan bahwa distribusi dari berat tadi itu berdistribusi normal, berapa banyak botol yang tidak sesuai spek daily perharinya ya, hariannya. Jadi dari 20 botol itu kira-kira berapa yang tidak sesuai spek. Berarti kita akan cari berapa persen atau proporsi yang tidak sesuai spek ya, seperti teori kemarin ya. Kita akan cari itu, kemudian kita kalikan 20.000. Kemudian yang gede, jika diasumsikan ada biaya untuk penambahan atau perbaikan terhadap botol yang isinya kurang, itu sekitar $0,08 per botol, dan ada biaya yang keluar atau kerugian atas botol yang over, kelebihan isi itu sebesar $0,03 per botol, maka kita diminta untuk mencari kira-kira ada berapa rata-rata kerugian atau biaya yang keluar per bulan akibat under sama over ini. Ya, ini datanya. Sampel ke-1 ada 1, 2, 3, 4 data, sampel kedua juga sama, ada 4 buah data atau hasil observasi, sampai sampel yang ke-24 ya. Jadi ada masing-masing ukuran sampelnya adalah 4, jadi ada 4 kali 24 ya. Baik, kita akan masuk ke Minitab. Dari struktur data seperti itu tadi, kita masukkan ke Minitab seperti ini. Jadi baris ke-1 untuk sampel ke-1. Oke, kita fokus di ini dulu. Sampel ke-1 ada 4 buah data. Kita notasikan X1, X2, X3, 4. Dan sampai sampel yang ke-24 sama. Jadi ada 4 buah data seperti ini. Nah, struktur data seperti ini itu bisa dituliskan dalam bentuk struktur yang lain, opsional yang lain, itu dalam satu kolom seperti ini. Ya, di mana 4 data pertama ini kita tulis ke bawah seperti ini. Jadi 4 baris ini menyatakan miliknya sampel ke-1, jadi 352, 348, 50, 350, 351 ini. Kemudian 4 data berikutnya kita tuliskan di bawahnya di sini. Nah, jadi 4 baris kedua itu miliknya sampel kedua. Kemudian ada 4 baris lagi ketiga miliknya sampel ketiga. Jadi per 4 barisan. Ya, jadi per 4 data itu miliknya per sampel ya. Oke, nah dua struktur data inilah yang difasilitasi oleh Minitab. Jadi data mentah dengan struktur seperti ini atau struktur seperti ini yang difasilitasi oleh Minitab ya. Kita lihat, kita masuk ke start. Oke, ini yang kita aktifkan mana dulu? Kita pakai yang ini dulu lah ya. Oke, pakai ini juga tidak apa-apa ya. Oke, jadi kita start, control chart, kemudian variabel chart, kita masuk ke langsung saja sepasang X bar sama S secara simultan bareng. Oke, nah di sini ada, oke ini kita kosongin dulu ya, misalkan. Ini ada 2 option ya. Yang pertama adalah all observation for a chart are in one column. Jadi ini option 1 itu seluruh observasinya ditaruh di satu kolom, berarti terkait dengan struktur data yang ini. Kemudian yang option kedua itu observasi untuk suatu subgroup itu ditaruhnya di dalam satu baris yang terdiri dari beberapa kolom ya, seperti ini. Jadi subgroup 1 di satu baris ada beberapa kolom, itu option yang ini ya. Ini tadi yang aktif adalah yang ini, jadi kita pilih yang bawah, kita masukkan semuanya, kemudian kita ya sebenarnya kalau kita bukanya dari awal ini kita bisa default, tapi ini khawatirnya nanti
ada sesuatu yang sudah berubah, maka kita coba lihat. Oke, jadi kalau optionnya untuk bersama schart ini terkait dengan parameter estimate. Parameternya kalau standar prosesnya diketahui kita taruh di sini, tapi kalau standar proses tidak diketahui berarti kita estimate dari sampel. Estimate-nya ada pilihannya esper sama pool. Esper itu ya seperti di teori kemarin kita ngitungnya pakai esper itu ya. Kalau pool itu simpangan baku gabungan ya, gabungan. Kemudian ada option use unbiasing constant, kita pakai estimasinya adalah yang unbiased, yaitu yang pakai pembagi n-1 itu ya. Kalau kita tidak pakai unbiased berarti kita hilangkan centangnya. Yang lain kita default, oke. Kemudian data optionnya, nah ini tadi sudah pernah kepakai ya. Berarti untuk yang trial itu kita pakai yang ini dulu, trial control limit, berarti kita pakai semua data ya. Jadi specify with rows to include, baris-baris mana yang kita include-kan ya semua baris ya. Ini masih dalam tahap awal, jadi trial. Oke, kita nah ini trial control limits-nya berdasarkan 24 data. Ternyata untuk bagian S-nya in control semua, untuk bagian X bar-nya ada 2 yang out of control, yaitu di titik sampel ke 9 sama 11. Nah ini kemudian berdasarkan asumsi yang diberikan tadi ada special cause, maka ini kita bisa delete. Nah untuk tahap berikutnya berarti kita bikin bagian yang baru tanpa sampel ke 9 dan 11. Kita bikin yang baru tanpa sampel ke 9 dan 11. Oke ini. Nah kita isikan di row numbers-nya untuk yang kita specify with rows to exclude, sampel ke 9 dan 11. Kita oke. Oh ya ini tadi ada leaf gaps, kita centang apa tidak ya terserah seperti kemarin ya. Jadi kalau kita biarkan berarti nanti nyambung, kalau ini kita kasih leaf gaps berarti nanti ada blank ya, ada gaps-nya ya. Oke ini hasilnya. Jadi ternyata semua sudah in control ya. Bagian S maupun bagian X bar-nya semuanya sudah in control. Jadi ini sudah in control dalam 2 tahap sudah selesai ya. Nah, berarti ini jawaban untuk yang A. Jadi oke. Karena ada beberapa pertanyaannya. Jadi ini yang A itu untuk yang bagian kendali yang pertama kali. Kemudian yang B adalah revisi. Jadi ini yang A yang masih pertama kali. Kemudian ini yang B sudah direvisi. Oke, ini sudah saya taruh di sini. Ini yang A yang pertama kali dan yang B yang sudah direvisi, semua sudah in statistical control. Nah, yang C dengan mengasumsikan distribusinya normal, berapa banyak botol yang tidak sesuai spek ya. Oke, berarti ini kita akan lakukan perhitungan based on posisi terakhir ya. Posisi terakhirnya kita punya ini tadi. Jadi posisi terakhirnya adalah S bar-nya 2,164 ya. Oke, saya besarkan biar kelihatan. S bar-nya posisi terakhir yang sudah in control semua, S bar-nya 2,164 dan X double bar-nya 349,932. Oke, jadi ini yang akan kita pakai untuk perhitungan berikutnya.
Jadi X barnya 349,932, S barnya 2,164, jadi sigma topinya jadi S bar dibagi dengan C4, C4 nya diambilkan dari appendix A7 pada saat N nya 4 diperoleh angka 0,9213, sehingga sigma topinya kalau ini dibagi dilakukan perhitungan ketemu angka 2,349. Oke, jadi kita punya based on sampel atau fakta itu X barnya sekian dan sigma topinya adalah sekian. Nah, kemudian kita akan lakukan berapa perhitungan, berapa persen yang tidak sesuai spek. Ya, speknya itu 350 plus minus 5, jadi bawahnya berarti 345, atasnya adalah 355. Kemudian mu dan sigmanya berdasarkan estimate ini. Kita masukkan, untuk bawahnya berarti pada posisi angka Y1 min 2,10, untuk atasnya adalah pada posisi Z2 2,16. Jadi kita akan hitung berapa persen yang di bawah angka min 2,1 dan berapa persen yang di atasnya atau di luasan kurva normal di sebelah kanan normal standar, di sebelah kanannya angka 2,16 ya. Oke. Jadi yang di bawahnya angka minus 2,1, kalau kita lihat ke tabel ya, ditemukan angka 0,0179 ya, bisa Anda cross check cari. Kemudian ya, ini gambarannya yang saya setting, ini titik Z minus 2,10 misalkan, kemudian yang kanan ini 2,16, luasan sebelah kanannya adalah 0,0154 ya. Jadi speknya ada di sini sampai di sini. Ini berapa besar ini berarti proporsi atau persentase yang sesuai spek, yang di sebelah sini berarti yang tidak sesuai spek. Ya, proporsinya berarti bisa kita hitung, yang kita jumlahkan nanti ini yang tidak sesuai spek. Nah, kita akan hitung yang pertanyaan C ya, pertanyaan C. Oke, berarti ini tadi per harinya lajunya atau tingkat produksinya adalah 20.000 botol per hari ya. Nah, berarti kalau kita hitung harian di antara 20.000 itu berapa banyak yang underfill? Yang underfill berarti 0,0179 dikalikan 20.000, jadi ada sekitar 358 botol. Ya, di antara 20.000 ada 358 botol secara rata-rata per hari yang isinya kurang. Kemudian yang atas, yang overfill, berarti 0,0154 kalikan 20.000, jadi ada sekitar 308 botol yang overfill. Ya. Secara total berarti kita bisa hitung botol-botol yang non-conforming. Non-conforming itu berarti yang tidak sesuai spek atau di luar spek ya. Berarti ya ini kita bisa jumlahkan jadi 666 ya, atau kalau di persentase ya ini dijumlahkan secara total 0,0333 atau 3,33%, langsung dikalikan 20.000 dapatnya 666. Oke, ini secara total produk atau botol yang tidak sesuai spek secara rata-rata harian ya. Oke, di mana 358 ada di posisi bawah dan 308 botolnya ada di overfillnya. Nah, kemudian pertanyaan yang D terkait dengan cost atau biaya yang keluar akibat under sama overfill ini. Kita akan hitung biaya kerugian atau cost yang keluar bulanan secara rata-rata akibat under sama over ini. Yang under berarti ada 358 dikalikan dengan per botolnya tadi ada biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pengisian ulang, penambahan itu 0,08 dolar, ditambah dengan yang sebelah kanan itu yang over
itu ada biaya yang keluar atau kerugian sebesar 0,03 dolar per botol dikalikan dengan banyaknya botol yang over adalah 308. Sehingga secara total kalau kita jumlahkan ini 37,88 dolar ya per hari ya. Jadi secara rata-rata ini tadi bulanan apa harian saya lupa tadi. Oke, nanti kalau misalkan ini harian berarti dikalikan 1 bulan lah ya, dikalikan 30. Ini 20-nya itu coba kita cek ke atas. Oke, kita cek aja lah nih. Oke, 20.000 botol itu adalah D ya, harian. Tapi pertanyaannya adalah monthly. Jadi tadi itu dikalikan dengan 1 bulan ya. Jadi ini masih dalam satuan hari. Kemudian untuk monthly-nya dikalikan ya misalkan 1 bulan rata-rata 30 hari berarti dikalikan 30 ya. Yang tadi ini. Oke. Ini masih dalam harian karena masih based on 20 botol. Jadi untuk monthly-nya dikalikan lagi 30 ya. Oke, dikalikan 30. Oke, nanti dikalikan 30 di sini. 30 kali. Silakan nanti dihitung ya. Oke. Oke, ini 30 kalikan karena ini konsepnya harian untuk yang 20.000 ini. Kemudian pertanyaannya adalah monthly-nya. Oke, kita kecilkan. Nah. Oke, kira-kira seperti itu untuk menjawab ABCD-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.